الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan, apalagi dalam kondisi banyaknya ujian, musibah, bala, maka ketakwaan harus ditingkatkan. Kalau secara definisi ketakwaan itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wa al-qana'atu bil qalil wal isti'dadi yaumir rahil. Takwa secara definisi adalah merasa takut kepada Allah yang Maha Agung, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, juga adalah merasa cukup dengan yang sedikit dan senantiasa siap siaga untuk menghadapi kematian, membuat bekal untuk setelah mati. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, meningkatkan ketakwaan artinya upaya agar hari ini ibadah kita jauh lebih bagus, ketaatan kita jauh lebih bagus, besok lebih bagus lagi, dan seterusnya. Kekhusyuan kita di dalam sholat harus meningkat terus, karena hanya dengan meningkatkan ketakwaan itulah insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita dari api neraka. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin di dalam kehidupan ini adalah penebar kasih sayang. Di mana saja seorang mukmin keberadaannya akan membuat nyaman orang lain. Antara iman, aman, amanah itu adalah satu kesatuan derivasi. Iman merupakan satu keyakinan, tetapi landasannya itu adalah bagaimana untuk bisa senantiasa orang yang menjadi amanah dan bagaimana merasakan tenang dan menebarkan ketenangan kepada orang lain. Oleh sebab itu kalau kita melihat ayat-ayat yang kaitannya dengan orang-orang ahli surga, dan ahli surga itu adalah mukmin yang saleh, yang memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebagai muttaqin. Ayat yang saya bacakan dari surat Al-Dzariyat bahwa ciri muttaqin itu membuat orang lain itu enak, nyaman. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga dan mata air. Mengapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya ketika di dunia senantiasa berbuat ihsan, terus-menerus berbuat ihsan, berbuat baik, kerjanya profesional,
perbuatan baiknya diterasakan oleh seluruh umat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka malam hari senantiasa sedikit tidurnya karena banyak memikirkan untuk keselamatan dirinya, keluarganya, keselamatan umatnya, karena kasih sayangnya harus menebar kepada yang lain. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu-waktu menjelang sahur, mereka banyak istighfar, mendoakan, minta ampunan untuk dirinya, keluarganya, orang lain. Merupakan satu hal yang sangat indah kalau kita mampu mendoakan orang lain dengan istighfar. Bukan sekedar itu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada satu hak kewajiban yang diberikan kepada orang-orang miskin yang meminta ataupun miskin yang tidak meminta. Artinya memiliki kepedulian, menebarkan kasih sayang. Maka kalau lihat hadis-hadis, mukmin itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin untuk menyakiti tetangganya, baik tetangga rumah, tetangga duduk, tetangga secara umum. Seorang mukmin mesti akan memuliakan tamunya. Seorang mukmin mesti akan berusaha untuk peduli kepada orang lain. Maka ketika Rasul bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min 3 kali, belum kan demi Allah tidak mukmin. Demi Allah, kau ditanya siapa ya Rasulullah? Membata syab'ana wajarhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang malam hari dalam keadaan kenyang, kemudian tetangganya dalam keadaan lapar, dia tahu tapi tidak pernah membantu. Artinya merupakan sesuatu yang sangat indah seharusnya kalau dia mukmin. Oleh sebab itu seorang mukmin kalau diberi jabatan dia amanah. Tidak pernah akan khianat. Diberi tanggung jawab dia akan amanah. Sehingga akan menebarkan rasa aman kepada bangsa, kepada umat. Seluruhnya akan merasa aman ketika seorang mukmin itu benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika Allah menurunkan agama supaya manusia itu bahagia. Kebahagiaan manusia bukan sekedar kebahagiaan jasmani, materi, tetapi kebahagiaan ruhiyah. Dan kebahagiaan ruhiyah harus diambil dari makanan yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari aspek ruhiyah. Manusia setelah diciptakan oleh Allah dalam keadaan dari tanah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu lahu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah sempurnakan manusia setelah diciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan ke dalamnya roh. Artinya ada unsur tanah dan unsur roh. Unsur tanah memerlukan makanan dari unsur tanah, sedangkan unsur roh kebahagiaannya sangat ditentukan kembalinya kita kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, selain keimanan harus dikuatkan, tapi juga kemudian upaya maksimal bahwa secara tawakal, kemudian setelah tawakal maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini harus diyakini. Katakan bahwa tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dialah Allah sebagai penolong kami. Maka wajib menguatkan ketakwaan kepada Allah, mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ibadah, menguatkan zikir, menguatkan istighfar, menguatkan sholawat kalau ingin selamat. Nanti baru setelah itu, setelah memohon kepada Allah, setelah keyakinan tadi, kemudian kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang yang mukmin
itu bertawakal kepada Allah SWT. Setelah itu kita serahkan. Kalau sudah berusaha tapi kena juga dengan ujian, maka berarti itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabir ma ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita konsentrasi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar dosa kita yang sangat banyak dan dosa kedua orang tua kita serta dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjadi mukmin yang kafah, muslim yang kafah, senantiasa melaksanakan perintah Allah untuk menjadi ahli surga dan menguatkan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kita mohon agar seluruh rakyat Indonesia, bangsa ini dan beserta rakyat dan pemimpinnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi bimbingan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna wa la tu'in 'alaina. Allahumma adfa' 'anna al bala والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر المسلمين ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.